Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan kita pagi ini dari Lukas 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang berprofesi sebagai nelayan. Petrus melihat dan mengalami mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Petrus mentaati perintahnya untuk melemparkan kembali jalannya ke dalam danau setelah semalam-malaman mereka menjala tetapi hasilnya nihil. Dan jala yang dilemparkan itu pun penuh dengan ikan-ikan besar sampai-sampai Petrus kewalahan sehingga dia memanggil temannya untuk menaikkan jala itu ke atas perahu. Peristiwa ini membuka mata dan hati Petrus sehingga dia melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Petrus menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita tentu menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi untuk mengakui dan mengatakan aku ini seorang berdosa atau aku telah berbuat dosa bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dibandingkan dengan mengakui keberdosaan, maka kecenderungan kita adalah berusaha menutupi dan menyembunyikan dosa kita, mencari berbagai alasan untuk membenarkan diri atau melempar kesalahan kepada pihak lain, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, Kain, atau Daud sebagaimana dikisahkan di dalam Alkitab. Mengapa? Karena dosa dan perbuatan dosa selalu dipandang sebagai aib yang memalukan, hina, dan kita merasa begitu rendah dan tidak berharga ketika kita kedapatan sebagai seorang yang berdosa. Kita hanya akan menyadari dan mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Petrus, maka setiap kita pun adalah orang berdosa yang menjadi sadar dan benar-benar mengakui bahwa kita adalah seorang berdosa ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang suci dan kudus. Dan ketika kesadaran itu muncul, dengan tulus hati, mintalah pengampunan dari Tuhan yang karena kasih-Nya rela mati untuk menebus kita. Dan setelahnya, berusahalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kendati pun masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi tetaplah berjuang untuk hidup takut akan Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi bagian yang kita pikirkan di minggu-minggu menjelang kita mengingat dan mengenang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati.